Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News. Nah, kali ini Bal News akan membahas berita mengenai Timnas Indonesia pada hari ini part yang pertama. Namun, sebelum kita masuk ke videonya, jika kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke berita pertama. Mengerikan prediksi formasi Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. 3 pemain naturalisasi jadi kartu as Sintayong. Timnas Indonesia di Piala AFF kali ini akan mulai melakoni pertandingan Piala AFF pada hari Jumat petang melawan Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun akan menyiapkan formasi terbaiknya. Terdapat sejumlah pemain yang diprediksi akan mengisi starting line up Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. 3 diantaranya adalah pemain naturalisasi yaitu Jordi Amat, Mark Klok, dan Iljaz Pasojevic. Kemungkinan besar akan langsung dimasukkan Sintayong ke starting line up. Sintayong sendiri mengatakan ia tidak tertarik melihat tim lain seperti Thailand dan Malaysia yang tidak diperkuat sejumlah pemain pilarnya. Kami mau fokus ke tim sendiri bagaimana menjadi juara karena itu adalah tujuan. Saya penasaran tetapi memang tidak ada pemain yang bisa bertahan terus di timnas. Semua tergantung pelatih. Pelatih pasti mengusahakan yang terbaik bagi timnya demi gelar juara, tutur Sintayong. Berikut prediksi formasi timnas Indonesia yaitu menggunakan formasi 4-3-3. Nadeo Argawinata, Pratama Arhan, Jordi Amat, Fakhrudin Arianto, Asnawi Mangkualam, Marcelo Ferdinand, Deki Kambuaya, Mark Klok, Sadil Ramdhani, Egy Maulana Fikri, dan Iljaz Pasojevic. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai formasi tersebut? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. Ketua Umum PSSI mengatakan tidak ada lagi polisi yang berjaga di dalam stadion pada saat Piala AFF 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyatakan ada 239 tenaga pengamanan pertandingan atau steward dipersiapkan panitia pelaksana untuk laga Piala AFF antara Timnas Indonesia versus Kamboja yaitu pada hari ini Jumat 23 Desember 2022. Hal tersebut disampaikan Iwan Bule pada hari Kamis kemarin. Dalam kesempatan tersebut, purnawirawan polisi itu juga memantau secara langsung persiapan jelang laga. Selain steward, Iwan Bule juga menyebut sudah disiapkan juga ada keamanan dari pihak kepolisian yang terbagi dalam 3 ring. Pemain Timnas Indonesia, Iwan Bule menjelaskan 239 steward itu datang dari beberapa pihak. Ada yang khusus dari Gelora Bung Karno, ada steward yang berasal dari PSSI, ada pula yang berasal dari kepolisian yang dilatih secara khusus. Mereka datang dari GBK, ada dari PSSI, ada juga dari polisi. Yang pasti yang di dalam stadion hanya steward, tegas Iwan Bule. Belakangan memang ada kebijakan baru mengenai penyelenggaraan pertandingan olahraga di Indonesia sebagai buntut dari keluarnya Perpol nomor 10 2022. PSSI telah menjual kurang lebih 25.000 tiket untuk laga Timnas Indonesia kontra Timnas Kamboja. Penonton dengan jumlah tersebut diperkirakan akan menghadapi GBK pada hari pertandingan. Ini adalah kali pertama ada pertandingan sepak bola resmi di Indonesia yang bisa dihadiri penonton. Sebelumnya, laga sepak bola di tanah air sempat tidak boleh dihadiri penonton akibat tragedi Kanjuruhan. Iwan Bule pun berpesan kepada para supporter yang hadir. Ex-Kapolda Jawa Barat itu meminta penonton untuk tertib. Kami sampaikan kepada penonton tidak boleh bawa flare, botol, korek sehingga betul-betul perhelatan ini bisa berjalan lancar sesuai harapan dari AFF. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Resmi ranking terbaru FIFA, Indonesia naik 13 anak tangga. 7 negara naik lebih dari 10 anak tangga sejak Desember 2021 dalam ranking FIFA yang dirilis hari ini pada Kamis 22 Desember. Ada Gambia ranking 126 naik 24 dari Desember 2021, Maroko ranking 11 naik 17 dari Desember 2021, Costa Rica ranking 32 naik 17, Kamerun ranking 33 naik 17, dan Guinea Ekuatorial ranking 98 naik 16. Kemudian ada Indonesia yang kini duduk di bangku ke-151, maju 13 tingkat ketimbang Desember 2021 lalu. Ada Kuba ranking 16 naik 11. Argentina yang baru saja menjadi juara Piala Dunia 2022 naik 1 peringkat dari ketiga pada Oktober ke posisi kedua.
Lionel Messi dan Konco bisa menangkring di posisi pertama andai mengalahkan Prancis dalam waktu normal atau perpanjangan waktu di final Piala Dunia, bukan melalui adu penalti. Trio Eropa ada di bawah dua Amerika yaitu Prancis, Belgia, dan Inggris. 2 dari 4 semifinalis Piala Dunia 2022 yaitu Kroasia dan Maroko juga naik peringkat. Pada Oktober 2022, Kroasia berada di urutan ke-12, sementara itu Maroko ke-22, Desember 2022, Kroasia ke-7, sementara itu Maroko si pengguncang dunia kini ranking ke-11. Ranking FIFA tersebut akan dipublikasikan pada 6 April 2023. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Kalahkan Kamboja, timnas Indonesia bakal naik berapa posisi di ranking FIFA? Mari kita simak bahas videonya. Jika mengalahkan Kamboja dalam laga yang digelar besok, timnas Indonesia bakal naik berapa posisi di ranking FIFA? Sekedar diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja di matchday kedua grup A Piala AFF, yaitu pada hari Jumat 23 Desember 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan demi membuka jalan lolos ke semifinal Piala AFF 2022, terlebih laga bakal digelar di kandang sendiri, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tak hanya membuka peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2022, kemenangan bakal menambah raihan poin timnas Indonesia di ranking FIFA menurut halaman footballranking.com. Jika menang atas Kamboja, timnas Indonesia akan mendapat tambahan 2,1 poin. Tambahan poin itu bakal menguatkan posisi Indonesia di ranking 151 dunia. Namun perolehan poin timnas Indonesia masih terpaut 13 angka dari Liberia yang menempati peringkat 150 dunia. Sejatinya posisi timnas Indonesia versi perhitungan real time halaman footballranking.com sudah mengalami peningkatan ketimbang terakhir kali FIFA merilis ranking pada Oktober 2022. Dalam ranking FIFA yang dirilis pada Oktober 2022, timnas Indonesia masih menempati peringkat 152 dunia. Akan tetapi, pada November 2022, timnas Indonesia tiba-tiba naik satu posisi dari tangga 152 ke 151 dunia meski tidak melakoni pertandingan. Penyebabnya karena Andorra yang menempati peringkat 151 dunia mengalami 2 kekalahan di FIFA Matchday November lalu. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar.